Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Suci Komaria dengan NIM 1810 Di sini saya akan menjelaskan pengertian teori humanistik. Dapat disimpulkan secara garis besar, teori humanistik di sini merupakan proses memanusiakan manusia. Diharapkan individu dapat mengaktualisasikan dirinya, artinya mereka dapat menggali kemampuan pada diri mereka untuk diterapkan pada tempat ataupun lingkungan dimanapun mereka berada. Dapat kita ambil contoh pada satuan pendidikan pembelajaran. Guru merupakan suatu komponen penting dalam suatu pembelajaran. Jika tidak ada guru, maka proses pembelajaran akan tidak berjalan dengan lancar. Murid juga merupakan salah satu komponen penting. Karena apa gunanya guru? Jika tidak ada murid untuk dididik, sehingga dalam proses pembelajaran membutuhkan hak dan kewajiban tentang kemanusiaan yang ada. Selanjutnya ada kelebihan serta kekurangan pada teori humanistik. Bisa kalian baca pada PPT yang ditampilkan. Untuk dari segi kelebihan dapat disimpulkan, pada kelebihan ini membuat suasana jadi semakin menghargai satu sama lain. Lalu munculnya kebebasan untuk berpendapat dan kebebasan untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak dapat dipahami. Selanjutnya ada kekurangan. Dapat disimpulkan juga, pengujian di sini dirasa tidak cukup mudah atau dapat dikatakan sulit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Noval Hafiz, NIM 1810 1233 122. Di sini saya akan menjelaskan implementasi teori humanistik pada pembelajaran. Penerapan teori humanistik ke dalam pembelajaran bisa dilakukan dalam perencanaan pembelajaran. Seorang guru perlu memperhatikan pengalaman dan karakteristik individu karena dalam teori belajar humanistik menganut student-centered atau siswa akan dapat belajar apabila ia mempunyai kebebasan dalam mengembangkan pengetahuannya sendiri dan membuat diskusi yang bermanfaat untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam memecahkan masalah secara mandiri, meningkatkan pemahaman atas masalah penting, mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi, membina kerjasama yang bertanggung jawab, dan melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Itulah beberapa implementasi teori humanistik pada pembelajaran di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sultan Agil Arif, NIM 1810 1233 115. Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang selanjutnya prinsip-prinsip teori humanistik. Jadi prinsip teori humanistik ada 10. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud yang tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Dan yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila bencana itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Dan yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Dan yang ketujuh, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberikan hasil yang mendalam. Yang kesembilan,
Kepercayaan pada diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk menguasai diri. Dan yang terakhir, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, di sini nama saya Mede Hartono dengan NIM 1812331001010, di mana saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang teori humanistik. Yang bagian 9 adalah kepercayaan pada diri peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Yang ke-10, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Yang bagian slide terakhir yaitu tentang tokoh-tokoh dalam teori humanistik, yaitu terdapat 3 tokoh. Yang pertama adalah Carl Roger, Arthur Combs, dan yang terakhir Maslow. Yang pertama Carl Roger. Carl Roger dalam hadis 2007.271 kurang menaruhi perhatian kepada mekanisme proses belajar. Belajar dipandang sebagai fungsi keseluruhan pribadi. Mereka berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Yang bagian kedua yaitu adalah Arthur Combs. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memekanisme materi yang tidak disukai oleh atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena ia bodoh, tetapi karena mereka tidak dan terpaksa, dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajari pelajaran tersebut. Yang bagian ketiga adalah Maslow. Maslow berpendapat bahwa adanya hierarki hubungan hidup. Kebutuhan untuk tingkat yang paling rendah yaitu tingkat untuk bisa survive atau mempertahankan hidup dan rasa aman. Dan ini adalah kebutuhan yang paling penting. Tetapi jika manusia secara fisik terpenuhi kebutuhan dan merasa aman, mereka akan distimulus untuk memenuhi kebutuhan yang paling tinggi, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dicintai, serta kebutuhan akan dihargai diri dalam kelompok mereka sendiri. Ya, terima kasih. Itu saja presentasi dari kami. Saya serahkan ke moderator.